Cara efektif jawab soal TOEFL structure part 13 ya teman-teman, number 91 till 95. Nah, kita bahas bersama. Number 91 ya. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Nah, ini ya jawaban yang benar, it combines. Kenapa? Karena di sini itu jatuhnya setelah conjunction when. Nah, when di sini conjunction teman-teman. Jadi when itu sebenarnya bisa tanda tanya, question word ya, atau conjunction. Nah, kalau question word biasanya setelah when, ini when, kemudian diikuti verb auxiliary, subject. Nah, biasanya gini ya, paling banyak verb ordinary dan lain sebagainya, lalu tanda tanya. Nah, di sini tidak ada tanda tanya teman-teman, maka jatuhnya lebih tepat ke conjunction. Nah, kalau conjunction dia when plus subject verb. Nah, ini ya, jadi nggak ada verb di depan subject. Nah, kalau teman-teman pakai alpha, berarti kan verb, subject, verb. Nah, ini harusnya ditutup dengan tanda tanya di belakang elemen di sini ya. Jadi makanya salah untuk alpha. Kalau Charlie ini di sini adalah PP ya teman-teman. Nah, bisa tepat asalkan itu peringkasan, tapi biasanya langsung when combining. Nah, jadi gitu ya, gak usah in, jadi lebih tepat ke copying biasanya. Nah, makanya di sini kurang tepat, atau gerund atau di participle kan. Sedangkan kalau delta ini noun, berarti berpotensi sebagai subjek, harusnya ketambahan verb. Nah, makanya salah ya delta. Seperti itu teman-teman, number 91. Benar atau salah? Coba cek kembali. Next, number 92. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie teman-teman. Nah, Norville trade unionism. Nah, kenapa Nor? Kenapa Charlie maksud saya? Nah, mari kita bedah bersama. Nah, kalau teman-teman pakai alpha, ya pakai alpha, nah bisa kita langsung pecah dari sini nih, atau dilihat dari komanya. Setelah koma berarti PP ya, bisa jadi, atau dia paralel, atau juga dia ya paralel kalimat, paralel kata juga bisa. Nah, kalau teman-teman pakai alpha, nanti di sini miss, kurang conjunction, atau harusnya di phrase kan. Nah, karena kenapa? Karena di sini nanti lengkap jatuhnya kalau alpha teman-teman ya. Ada trade unionism will not be traded. Nah, itu verbnya. Nah, maksud saya trade unionism itu subjek, will not be traded itu verbnya. Nah, padahal di atas tidak ada conjunction ya kan, misconjunction, makanya kurang conjunction. Kita lihat nih dari kata pertama, the economic background bla 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 sampai ini ya, labor legislation, itu subjeknya di sini. Ini subjek nih. Dari depan apa ini, terus ada will not be mentioned, itu verbnya. Anggap saja ini ya, terus ada PP. Nah, maka kurang conjunction, makanya salah teman-teman. Terus selanjutnya bravo di sini mirip dengan tadi, ada conjunction nor, bedanya apa? Yang bravo verbnya maksud saya kita tulis dulu subjek baru verb, sedangkan kalau Charlie itu verb dulu baru subjek. Nah, gitu ya, jadi bedanya di sana. Nah, kenapa Charlie yang benar? Karena polanya kalau nor itu
Jika menghubungkan kalimat, maka setelah subjek verbnya koma, nor ya, terus verb dulu baru subjek. Verb lagi boleh di belakangnya, verb ordinary-nya belakang gitu ya. Nah, seperti ini pola dari nor yang menghubungkan kalimat. Nah, seperti itu teman-teman, makanya si Charlie yang benar. Kalau Bravo itu tepat. Kalau teman-teman pakai N baru benar. Kalau N ini subjek verb, koma, N subjek verb. Nah, ini bedakan. Kalau N seperti ini, kalau nor itu verbnya dulu. Bukan berarti di sini pertanyaan teman-teman, karena polanya memang seperti ini ya teman-teman. Ini berupa inverted, nah, inversi. Nah, kenapa Charlie salah teman-teman? Kalau kenapa kok nggak milih Charlie? Kalau teman-teman pakai neither itu harus pasangannya dengan nor. Jadi di belakangnya harus ada lagi ya, neither plus nor. Gitu. Oke. Here number 92. Next to number 93. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha teman-teman. Short milk. Kenapa? Karena di sini adalah conditional sentence teman-teman. Jadi kalau conditional sentence itu bisa jadi gini ya. Yang pertama ada should, tiba-tiba di depan should, terus ada subjek, nah bla 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 ya. Biasanya ada 2 kalimat nih, terus koma, bla bla, titik. Atau di sini langsung titik nih. Nah, tapi kebanyakan sih di depan ya, di belakang, di tengah biasanya bisa juga, tapi jarang. Di TOEFL biasanya muncul. Nah, yang kedua ada were. Nah, ada were, terus di subjek. Nah, kok bla bla bla. Verbnya juga bisa lah, verbing juga bisa, atau langsung ya koma, terus subjek verb lagi di belakang, terus titik. Nah, intinya seperti ini, kuncinya ini. Terus yang ketiga ada head. Nah, kalau head di sini pasti ada verbnya lagi. Ya, head, subjek, verb, koma, bla bla, titik. Nah, pokoknya titik-titik seperti ini ya. Jadi, kalau teman-teman analisa di soalnya ternyata pilihannya conditional sentence, nah bisa ditandai ya dari pertanyaan jawabannya. Ada if, terus ada should. Oh, ini berarti merujuk ke conditional sentence. Kalau merujuk ke conditional sentence, teman-teman langsung analisa. Nah, kalau teman-teman pakai pola lengkap, maka should-nya di belakang ya. Harusnya ini if make should. Nah, kalau gini benar teman-teman. Kalau Bravo if make should. Nah, di sini ya, ini kalimat pertama nih. Kalimat keduanya yang mana? Di akhir kalimat keduanya. The entire, nah ini ya, the entire tractate must be destroyed. Nah, ini jadi kalimat pertama ini, terus ada conjunction lagi sebenarnya. Jadi ada 3 kalimat di sini. Ya, conjunction pertama if, terus conjunction kedua when, kalimatnya ada 3. Nah, kalau teman-teman menghilangkan ya, ini pola inversi atau penghilangan conjunction. Nah, maka yang benar alpha. Kalau mau lengkap tanpa menghilangkan conjunction, Bravo bisa benar asalkan pakai should. Kalau Charlie kenapa salah? Karena di sini is. Nah, sedangkan verbnya ada s. Itu kan teman-teman. Nah, kenapa delta salah? Karena kalau pakai make should di sini harus ada if. Kembali lagi ke Bravo ya teman-teman. Seperti itu untuk number 93. Coba dicek kembali teman-teman ya. Next number 94. 10 detik untuk menjawab. 20 detik maksud saya teman-teman. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie teman-teman. It's eyelid are. Kenapa? Nah, di sini juga inverted sentence ya teman-teman. Di
ditandai dengan preposisi tempat. Nah, behind which I, nah, itu ya, behind. Nah, di sini sebenarnya ada peringkasan. Nah, ya, peringkasan located behind its eye. Di sini anggap saja dia adalah adverb. Nah, adverb of location ya teman-teman. Terus verbnya ini, nah verbnya are ya, verbnya yang ditanyakan sebenarnya ada verbnya. Jadi di sini sambungan dari yang ini terus tambah verb. Lah baru subjeknya di belakang. The two look like lacrimal gland, itu adalah subjeknya. Jadi sini volat inversi ya teman-teman. Contoh mudahnya itu seperti ini. There is a book. Nah, ini kan adverb of place juga ya teman-teman, adverb of place. Nah, apakah dia subjeknya? Enggak, subjeknya sebenarnya di belakang a book. Nah, ini ya, gitu. Jadi mirip dengan ini, hanya saja dia lebih advance. Nah, adverb of place-nya berupa apa? Behind which I lie. Nah, itu ya, ditambahkan ada participle located. Nah, itu yang biasanya mengecoh ya teman-teman, ada di seperti ini. Nah, kalau teman-teman pakai alpha ya, pakai alpha ini salah. Kenapa? Karena nanti tidak ada verb ya, nggak ada verb minus verb ya. Kalau bravo, nah ini bravo nanti verbnya located behind. Ini kan kalau kita lihat behind itu preposisi, terus located itu verb. Nah, ini nggak bisa jadi subjek. Jadi kalau langsung ketemu is, nah ini pasti salah juga ya teman-teman. Kalau delta, nah kesalahannya di sini ada which di sini adalah conjunction. Jangan verbnya padahal belum ada. Verb located itu verb palsu karena letaknya di depan sendiri. Begitu ya teman-teman, mudahnya. Next, the last number 95, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman ya, ducita. Nah, kenapa bravo? Yang benar di sini juga inversi teman-teman, inversi dari kata only. Jadi kalau ada kata only di depan, terus setelahnya itu pasti PP. Kebanyakannya teman-teman PP ini ya, PP. Maka cari verbnya dulu, terus subjeknya, baru verb lagi. Nah, kalau teman-teman nanti pakai semuanya pakai alpha nih, pakai alpha di sini langsung berarti isinya kan setelah PP langsung subjek langsung verb. Nah, harusnya ada koma, itu baru benar. Tapi karena ada only di sini ya teman-teman, jadi only terus verb terus subjek terus verb. Nah, verb auxiliary-nya, jadi ada dua verb. Jadi makanya yang benar bravo. Nah, karena verbnya do terus subjeknya cita, verbnya lagi run. Nah, itu ya. Kalau pakai Charlie ketambahan conjunction, nah ini ngapain ya toh? Padahal verbnya hanya run ya, can run. Nah, di lainnya enggak, ini top speed, ini kan PP ya, at top speed itu PP, maka enggak ada verb lagi, kurang tepat kalau Charlie. Kalau delta enggak ada subjeknya nanti gitu ya, miss subject seperti itu teman-teman. Oke, thanks untuk hari ini sekian. Thanks for watching.